Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoirul Amalia dari kelas MN 22C. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko Keuangan. Untuk materi kali ini yaitu tentang resiko pasar. Apa itu resiko pasar? Resiko pasar atau market risk adalah suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Resiko pasar secara lebih spesifik. Risiko ini juga merujuk pada naik turunnya nilai aktiva bersih atau NAB akibat fluktuasi harga aset seperti saham atau obligasi yang disebabkan oleh ragam sentimen. Jenis-jenis risiko pasar. 1. Fluktuasi harga saham. Ketika terjadi kondisi tertentu, pergerakan harga saham ini dapat berdampak signifikan terhadap nilai aset dan dapat menyebabkan kerugian finansial. 2. Perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga acuan dapat mempengaruhi performa instrumen investasi. Pasalnya, selain mempengaruhi selera risiko investor, hal itu juga mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar investasi. 3. Risiko nilai tukar mata uang asing. Perubahan nilai tukar mata uang juga dapat menimbulkan risiko yang signifikan, terutama jika investor berinvestasi di aset-aset yang diukur dengan mata uang lain. 4. Risiko fluktuasi harga komoditas. Pergerakan harga komoditas yang terlalu ekstrim dapat menyebabkan kerugian finansial dan penurunan nilai aset. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk risiko. Risiko pasar secara umum ada dua bentuk yaitu general market atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Kedua, ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Selanjutnya ada faktor penyebab risiko pasar. Beberapa faktor yang dapat memicu risiko pasar meliputi kondisi ekonomi, resesi atau pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat mempengaruhi kinerja investasi secara keseluruhan. Gejolak politik, perubahan kebijakan pemerintah atau ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar. Bencana alam, peristiwa tak terduga seperti gempa bumi atau bencana lainnya dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan mempengaruhi nilai aset. Adapun trading dan banking book. Trading book adalah kondisi perdagangan bank dengan instrumen keuangan berada di posisi yang sama. Posisi tersebut berada dalam neraca, rekening administratif, atau transaksi derivatif. Keuntungan diperoleh dari transaksi jangka pendek. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara membeli aset dan menjual kembali di waktu yang dekat dengan perubahan harga yang menguntungkan. Trading book memiliki peran dari kegiatan pembentukan pasar atau market making, perantaraan atau brokering, dan transaksi lindungi nilai yaitu hedging. Dampak positif dari trading book yaitu trading book mampu membantu melihat kewajiban klien dan investor yang bisa diperbaiki. Klien dapat memverifikasi transaksi yang telah dilakukannya. Trading book membantu memverifikasi tujuan perdagangan oleh klien. Jika tujuannya melanggar hukum, manajer portofolio dapat memperingatkan klien dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Trading book membantu pemeliharaan catatan yang bisa dialihkan dari investor ke manajer portofolio. Trading book bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan yang disebut dan diakui sebagai surat-surat yang sah. Beban investor berkurang karena mereka tidak harus menyimpan setiap catatan transaksi. Transaksi masa lalu dapat diakses dalam waktu singkat yang membantu manajer portofolio dan investor dalam kelancaran transaksi. Yang kedua ada banking book. Banking book adalah portofolio bank yang bukan bagian dari trading book. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori trading book yaitu hal kredit dan dana dari pihak ketiga. Risiko pasar yang berasal dari banking book merupakan dampak alamiah dan hal biasa yang terjadi oleh pihak bank dan nasabah. Hal ini bisa terjadi karena mismatch sumber dana dengan jangka pendek dengan kredit yang diberikan berjangka panjang. Selanjutnya, manajemen risiko pasar.
Dalam manajemen risiko pasar terdapat 4 poin utama yaitu 1. Membatasi posisi, 2. Strategi stop loss, 3. Memberikan batas terhadap pasar baru, 4. Teknologi informasi. Alat ukur pada risiko pasar. Terdapat 3 alat ukur yang umum digunakan dalam risiko pasar diantaranya 1. Value Matrix, analisis ekonomi dan investor menggunakan teknik Value Matrix atau VAR untuk mengukur risiko pasar. Metode ini digunakan dengan cara melihat potensi saham mengalami kerugian atau portofolio. Yang kedua, teknik stress testing. Selain teknik Value Matrix atau VAR, para analis juga perlu menggunakan teknik lain untuk memperjelas potensi resiko, salah satunya dengan program stress testing. Hal ini memiliki tujuan agar kondisi ekstrim bisa diidentifikasi ketika kondisi tidak normal. Yang ketiga ada backtesting. Backtesting adalah proses verifikasi tentang kecocokan bank terhadap model yang digunakan dalam mengaplikasikan manajemen risiko. Backtesting memiliki hubungan dengan modal value matrix karena di dalam teknik backtesting terdapat langkah-langkah pengujian akurasi nilai VR yang sudah dihitung. Nilai VR yang sudah dihitung dibandingkan dengan perubahan harga yang terjadi sebenarnya atau retur. Kesimpulannya yaitu, risiko pasar adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam dunia investasi, di mana nilai aset keuangan dapat berfluktuasi secara signifikan akibat berbagai faktor eksternal. Risiko ini bersifat sistematis, artinya dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh pasar, bukan hanya oleh individu atau sektor tertentu. Risiko pasar adalah aspek penting dalam dunia investasi yang harus dipahami dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat dalam pengelolaannya, investor dapat melindungi nilai investasi mereka dan meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi pasar yang tidak terduga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.